Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharing gimana caranya mengecek kerusakan pada HP Oppo di tanganku ini, Oppo F1F. Dan ini juga berlaku untuk HP Oppo tipe lama, namun untuk tipe baru kagak berlaku guys ya. Nah, untuk HP Oppo tipe baru ada aplikasi bawaan namanya itu manajer TLP atau manajer telepon. Nah, di sana bisa kita ngecek seperti yang akan saya cek di sini kayak LCD, touchscreen, sensor, ya speaker, buzzer, mikrofon dan lain sebagainya. Bisa dicek di sana. Nah, di manajer telepon untuk HP Oppo terbaru tentunya ya. Dan kalau kamu pengen lihat videonya atau nonton video bagaimana cara mengecek kerusakan HP Oppo tipe baru, silahkan kamu cari-cari aja videoku yang ku upload sebelumnya udah saya buat ya. Banyak malahan. Dan ini untuk HP Oppo tipe lama. Dan tidak bisa dipungkiri walaupun ini keluaran 4 atau 5 tahun yang lalu kayak Oppo A37F, Oppo A57, Oppo A59, Oppo F1F, Oppo F1, Oppo F1 Plus, Oppo R7F atau R7F ya, itu masih banyak yang pakai guys ya untuk saat ini. Dan bagaimana cara mengecek kerusakannya? Sebenarnya bukan mengecek kerusakan tapi mengecek fungsi fitur pada HP ini. Tapi dengan kita mengecek fungsi fitur pada HP ini, kita bakalan tahu apa kerusakan pada HP ini. Dan juga ya itu kan bisa kita sebut juga cek kerusakan. Dan kalau kita misalkan nih beli HP secara COD, bukan hanya COD juga sih di counter-counter, misalkan kita beli HP second kayak gitu kan. Nah, silahkan dicek dulu barangkali misalkan touchscreen ada di daerah tertentu yang nggak sensitif atau bahkan nggak berfungsi. Nah, itu kan ya jangan sampai teman-teman beli. Makanya di sini teman-teman cek. Misalkan kayak LCD ada tompel-tompel atau ada shadow di kiri kanan bercak kuning akibat LCD sering kepanasan dan HP-nya panas, sering dipakai main game dan HP-nya udah lama. Nah, misalkan ada shadow dan teman-teman bisa mengecek lewat pengecekan LCD. Nah, itu kan bisa dijadikan bahan untuk negosiasi kalau misalkan teman-teman pengen beli HP second atau HP bekas baik secara COD maupun di counter. Jangan sampai nantinya teman-teman beli HP secara COD misalkan nih. Kalau di counter enak, kalau ada apa-apa tinggal balik minta bantuan sama abang counternya kan kenapa begini. Ya sedikit banyaknya pasti dibantu lah ya kan. Kalau memang counter itu memang counter baik-baik kan. Maksudnya counter yang ingin berjalan dalam jangka waktu yang lama tentunya minimal dia akan membantu walaupun garansinya udah habis. Namun kalau kita beli HP secara COD, nah saya pernah loh di sini, bukan saya yang beli tapi di sini kan kita buka usaha servis HP tuh ya. Nah, ada saja orang yang habis COD beberapa jam 3 sampai 4 jam bahkan 1 hari setelah COD baru dia tahu apa kerusakannya, kemudian dibawa ke counter saya. Itu waktu itu kalau saya nggak salah mikrofon ya, dia nelpon orang nggak dengar suaranya tapi dia bisa dengar suara orang. Nah, dia beli HP secara COD, pas dihubungi orang yang jual HP udah kagak ngerespon. Nah, kalau yang masih bertanggung jawab penjualnya ya itu bisa kita bicarakan kan. Namun apabila penjual udah lepas tanggung jawab dalam artian kita nelpon juga nggak direspon, itulah yang bikin kita repot lagi, keluarkan biaya lagi untuk ke servis untuk perbaikan HP-nya. Baiklah, langsung saja Bang. Di sini coba kita cek ya. Nah, di sini kita ke telepon bintang pagar 808 pagar. Ingat ini HP Oppo tipe lama. Ini di tanganku ini Oppo F1F dan berlaku untuk semua HP Oppo tipe lama sebaya keluaran-keluarannya ini. Dan Oppo A37 ya, Neo 7, Neo 5 ya kayak gini. Di sini banyak sebenarnya yang bisa kita cek, namun saya akan mengecek yang umum-umum saja. Nah, seperti banyak di sini ya. Nah, keypad test. Nah, di sini kita pencet tombol back. Nah, yang ini dia akan hilang kalau berfungsi. Nah, tombol power. Nah, menu. Nah, menu itu apa tadi yang di bawah? Kemudian di sini menu itu yang ini. Nah, volume up, volume down. Nah, berarti berfungsi semua. Itu pengecekan tombolnya. Jadi tanpa harus repot-repot kayak gitu. Jadi dicek di sini aja. Nah, kayak touchscreen. Nah, di sini handwriting. Nah, kemana jari kita mengarah, ke sanalah yang tompel-tompel bundar ini mengikuti disertai dengan lukisan yang berwarna biru ini. Nah, kalau ada daerah yang disinyalir atau dicurigai tidak berfungsi ya, gerakkan aja jari teman-teman ke sana. Jikalau tidak mengikuti ya udah berarti di sanalah letak kerusakan atau tidak
sensitifnya touchscreen pada HP itu. Nah, cara mengecek touchscreennya. Kemudian di sini ya bisa LCD test. Nah, LCD test ini juga di sini kita bisa tahu nih kualitas LCD-nya ini kayak mana. Kalau misalkan LCD ini pernah diganti kayak gitu dengan LCD yang kualitasnya di bawah standar dan harganya murah, tentunya kayak warna merah, kayak warna hijau, warna biru, warna putih, warna hitam, warna putih ke abu-abuan, kemudian ke hitam-hitaman. Nah, itu misalkan LCD yang pernah diganti dengan LCD yang kurang bagus kualitasnya dan harganya murah, biasanya kayak warna merah tadi, biru, hijau, putih, itu biasanya tidak secerah yang seperti teman-teman lihat tadi. Nah, ini adalah yang ori pabrik dan di sini kita bisa lihat kecerahannya lumayan sungguh sangat cerah dan tajam warnanya. Nah, warna inilah pembentuk daripada gambar pada HP ini. Nah, semakin bagus warna-warna yang ada pada HP ini, semakin tajam dan bagus tekstur gambar yang dihasilkan. Nah, kalau teman-teman beli HP secara COD, kalau teman-teman cek dan LCD-nya ternyata pernah diganti dengan kualitas yang kurang bagus, dengan mungkin harganya memang murah, nah teman-teman jadikan itu bahan negosiasi juga. Dan lewat pengecekan LCD ini kita akan tahu nantinya jikalau ada shadow atau bercak kuning di kiri kanannya ini, teman-teman nantinya pasti bakalan tahu ya. Walaupun tipisnya bagaimana, kalau memang ada shadow atau bercak kuningnya itu akan kelihatan di kiri kanannya ini. Nah, di sini nggak ada karena memang ya nggak ada. Kenapa shadow itu ada? Biasanya HP udah lama dan HP sering dipakai main game dan kepanasan, dan ada juga loh karena HP itu memang udah lama aja. Padahal tidak dipakai main game, tidak dipakai sering panas-panasan, pokoknya HP-nya dipakai standar aja lah. Buka sosmed, Facebook, Instagram, YouTube, tidak terlalu panas seperti orang main game. Tapi karena faktor lamanya atau faktor usia HP tersebut udah lama kayak gitu, itu bisa terjadi shadow. Nah, kalau teman-teman pengen beli HP bekas atau HP second, kalau bershadow, nah itu kan bisa dijadikan bahan negosiasi kalaupun teman-teman memutuskan untuk membeli HP tersebut. Dan juga ya kalau ada flag hitam lewat pengecekan LCD ini kita akan tahu nantinya. Oke, pengecekan LCD sampai di sana. Nah, proximity sensor test. Iya. Nah, oke guys. Tuh, ini adalah sensornya. Kalau seandainya kita cek sensor dia otomatis hijau aja kayak gitu tanpa kita dekatkan tangan kita, hijau aja kayak gini. Nah, itu menandakan bahwa sensornya itu ketutup. Misalkan itu biasanya yang sering pernah saya temui adalah HP yang pernah diganti LCD touchscreen-nya guys ya. Pernah diganti LCD touchscreen-nya dan pemasangannya kurang presisi sehingga sensor ketutup. Dan juga biasanya ada seperempat HP ya LCD touchscreen yang itu ada selisih ukurannya, walaupun sama tipenya ada memang yang selisih ukurannya, walaupun dipasang sepresisi mungkin tetap saja ketutup. Nah, kalau ketutup kayak gini, kalau nelpon layar otomatis mati. Memang ada beberapa HP yang nelpon layar ketutup kayak gini error, mungkin pemasangan LCD nggak pas atau LCD-nya memang ukurannya ada selisih ya, layarnya mati. Dan ketika nelpon layarnya mati kan, ketika tekan tombol power dia mau hidup layarnya. Tapi kebanyakan HP itu yang saya pernah temui, sensor ketutup tekan tombol power tidak ada respon apapun. Nah, itulah yang ribet. Apabila kita nelpon ya, nelpon seseorang, kita nggak bisa matikan teleponnya kalau lawan bicara kita yang nggak mematikannya, kan ribet. Kalau kita nelpon kan rata-rata orang yang ditelepon itu nggak mematikan, nggak enak sama kita. Nah, dia nggak mematikan, kita pun nggak mematikan, ya udah ketelepon terus dan habis dong pulsa kita. Nah, itulah yang ribet. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun ada beberapa HP yang dimana tekan tombol power ketika sensor ketutup ya, itu bisa. Namun ada juga beberapa HP yang tekan tombol power namun tidak bisa, seperti itu guys ya. Nah, ini pengecekan sensornya. Dan juga kalau kita nelpon call center, ada kan tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Nah, bagaimana cara mau tekan 1? Misalkan kita nelpon call center Telkom kah atau banking kah atau Telkomsel kah, kita menanyakan seputaran keluhan yang terjadi pada misalkan banking kita, akun kita. Nah, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana kita mau tekan 1 kalau seandainya layarnya itu nelpon mati? Apa yang mau ditekan kayak gitu? Itulah pengecekan sensor. Dan di sini kita tahu pengecekan sensornya seperti ini. Dan ini normal. Apabila nantinya kita cek langsung dia hijau aja, berarti sensornya error ya.
Nah, itulah kalau teman-teman pengen beli HP second, itu yang harus dicek. Dan kalau terjadi memang kayak gini, dan kalau teman-teman ngotot ingin beli HP ini, ya itu bisa dijadikan bahan negosiasi. Ya, nah ini banyak sebenarnya. Coba mic test. Nah, ini mikrofon tes, 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 tes. Nah, ada beberapa HP yang kita beli HP second, mikrofonnya nggak berfungsi. Biasanya itu karena jatuh atau masuk air. Jadi kita nelpon atau ngerekam video, suara kita nggak ada kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Coba start playing. Nah, nah tuh ada ya. Oh, terekam lagi. Stop. Coba start playing. Oh, ini perka. Nah, oke, mikrofonnya oke-oke saja. Di sini WiFi tes. Nah, WiFi ini juga banyak yang beli HP secara COD. Kemudian pas dibawa pulang dikoneksikan dengan WiFi, ininya pas diaktifkan terpental lagi itu IC WiFi-nya yang bermasalah ya. Nah, jadi silahkan dicek dulu ya. Jangan sampai teman-teman itu mengeluarkan biaya lagi untuk perbaikan ketika beli HP second. Ya, nah ini berarti normal ya. Kalau bisa dikoneksikan dengan WiFi ya dikoneksikan. Ini saya udah coba koneksikan dan bisa, dan ini nggak perlu saya coba lagi. Iya, nah ini banyak sebenarnya saya nggak bisa ngecek satu-satu ya. Tuh banyak guys ya yang bisa dicek. Nah kayak kamera, rear kamera atau kamera belakang. Jadi tanpa harus kita membuka menu kameranya. Oke, front kamera preview. Nah ini kamera depannya. Oke juga kalau misalkan kameranya kabur, lensa kameranya ada kotoran kabur dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pengen beli HP bekas, itu dijadikan bahan negosiasi guys. Oke. Nah banyak tuh ringtone playing. Coba apa ini? Call test? Oh nggak usah. Di sini oh charger. Nah di sini ini wajib dicek ini. Coba kita colokin charger, nanti akan ada perubahan ya. Nah tuh, nah baterainya tuh. Oke. Nah jangan sampai nantinya teman-teman beli HP second, sementara pas bawa pulang mau dicas, nggak bisa tercas kayak gitu. Nah banyak tuh yang bisa dicek. Nah ini apa aja nih? Light sensor. Oh ini kalau ditutup sensornya ini cahayanya nilainya jadi ini sedikit. Apabila ini di center bahkan coba saya dekatkan dengan cahaya. Nah nilainya makin tinggi. Nah itu berfungsi untuk mengetes ini ya. Ini sensor brightness atau kecerahan otomatis. Yang dimana kalau cuaca atau pencahayaan terang dia otomatis ikut terang kayak gitu. Nah oke, banyak ya yang bisa dicek di sini. Mungkin demikian saja saya akhiri video ini sampai di sini, dan saya nggak bisa ngecek satu demi satu karena keterbatasan waktu kita jualah. Nah, silahkan teman-teman praktekin aja sendiri ya. Mana-mana yang pengen teman-teman cek di sini, saya hanya mencontohkan saja. Baiklah, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain pun silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama John Itung, boleh silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @John_Itung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brother.